Selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Selamat datang, saya ucapkan teman-teman sekalian. Dalam kegiatan ini kita akan melaksanakan konseling EFT atau yang biasa disebut Emotional Freedom Technique. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan praktek ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu praktek konseling EFT. Nah, EFT ini merupakan salah satu teknik penyederhanaan dari TFT atau biasa disebut dengan talk field therapy. FT ini bekerja dengan prinsip yang kurang lebih sama dengan akupuntur ataupun akuversi di mana berusaha untuk merangsang titik-titik kunci di sepanjang 12 titik energi meridian. Nah, praktek konseling ini tujuannya untuk membantu teman-teman dalam meminimalisir atau menghilangkan rasa stres yang dialami oleh setiap individu ataupun yang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari EFT ini, kita akan mempraktekkan bagaimana praktek konseling EFT. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan praktek ini? Siap, kita. Baik, terima kasih. Nah, setelah saya menjelaskan secara singkat apa itu praktek konseling EFT, maka dalam praktek konseling ini ada 3 tahap yang kita lalui bersama-sama. Tahap yang pertama yaitu tahap setup, kemudian tahap kedua yaitu sequence pertama, dan tahap sequence kedua yang terakhir adalah tahap penguji hasil akhirnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap ketiga ini, saya akan menjelaskan titik-titik typing atau penetokan dalam FT ini. Sebenarnya dalam FT ini ada 18 titik yang akan kita lakukan secara lengkap. Namun karena kita melakukan dengan teknik yang singkat saja, kita akan melakukan dengan 9 titik typing aja. Karena biasa yang melakukan dengan titik lengkap itu adalah orang yang memerlukan ilmu ataupun yang harus mempelajari lebih lagi dan biasanya dilakukan oleh orang yang lebih ahli lagi. Nah, teman-teman, 9 titik typing itu yang pertama adalah di puncak kepala. Nah, di sini. Boleh teman-teman raba. Kemudian titik kedua yaitu di pangkal alis di sini. Kemudian titik yang ketiga yaitu di sudut luar mata di sini. Titik yang keempat di bawah kelopak mata yaitu di sini, di bawah mata. Selanjutnya titik yang kelima yaitu di bawah hidung dan di atas mulut di sini. Titik yang keenam di bawah bibir atau biasa disebut dengan dagu. Titik yang ketujuh ada di tulang selangka, di tulang di sini. Di sini ada tulang. Titik yang ke-8 yaitu 3 jari di bawah ketiak. 3 jari di bawah ketiak. Nah, titik yang ke-9 ada 3 jari di bawah puting susu. Di sini. Nah, tapi kalau yang ke-9 ini, misalnya kalau di tempat umum, boleh teman-teman melakukannya atau tidak melakukannya. Nah, setelah saya menjelaskan 9 titik ini, apakah teman-teman sudah paham? Paham, PK? Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap-tahap FT ini. Seperti yang kita ketahui, setiap kalian pasti memiliki kecemasan atau masalah pribadi yang kalian alami gitu kan. Nah, dengan cara ini diharapkan kita ataupun kalian semua mampu meminimalisir kecemasan atau gangguan-gangguan yang kalian alami. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada tahap yang pertama yaitu tahap setup.
Nah, dalam tahap ini, saya akan mengajak kalian untuk bertanya dulu, adakah level kecemasan Anda, yaitu antara level 0 sampai level 10. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang masalah dan tingkat kecemasan yang kalian derita. Teman-teman, apakah teman-teman sedang merasakan suatu masalah atau misalnya kecemasan? Boleh ditanggapi teman-teman? Silakan teman-teman. Izin berpendapat, Silakan Arta. masalah yang sedang saya alami sekarang itu kan, apalagi di masa pandemi sekarang kan, kita sekolahnya pasti daring atau online. Permasalahan yang sering saya hadapi itu kayak menumpuknya tugas. Karena kan banyak tugas yang diberikan dosen tidak henti-henti gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Arta. Bagaimana teman-teman yang lain? Ingin berpendapat PK. Silakan Diana. Kecemasan yang saya alami mungkin sama kayak Arta, gara-gara daring, jadi stres karena tugas PK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada ingin mengungkapkan kecemasannya? Saya juga ingin mengungkapkan kecemasan saya tentang sama seperti teman-teman yang lain. Masalahnya saya lebih ke cemas karena tidak bertemu atau berkontraksi dengan teman-teman yang lain begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Lois. Nah, teman-teman, kalau saya dengarkan pendapat dari teman-teman, mungkin bisa saya simpulkan bahwa teman-teman memiliki kecemasan karena menumpuknya tugas karena proses belajar daring. Seperti itu kan teman-teman? Nah, boleh saya tahu kecemasannya dari 0 sampai 10 berapa tingkat kecemasannya Diana? Izin PK, saya 7 PK. Baik, 7. Kalau Arta bagaimana? Tingkat kecemasan saya tuh 9. Baik, 9. Kalau misalnya Lois, bagaimana Lois? Menurut saya tingkat kecemasan saya bisa dikatakan 8 gitu. Baik, terima kasih. Nah, semoga melalui PRATE-FT ini kita bisa mengurangi kecemasan yang dialami oleh teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, tahap pertama itu adalah setup. Nah, di sini kalian akan memfokuskan diri kalian pada permasalahan ataupun kecemasan yang sudah kalian sampaikan kepada saya tadi. Nah, untuk tahap pertama, mari teman-teman angkat tangannya dengan 2 jari, seperti ini, jari telunjuk dengan jari tengah. Nah, kita tempelkan pada titik sore spot, yaitu di bawah tulang selangka ini, dan di atas. Oke, apakah sudah bisa? Sudah PK. Baik, silakan teman-teman rileks. Silakan gerakkan tangannya secara memutar pada bagian ini. Hitung 1 sampai 8 di dalam hati. Meskipun saya memiliki masalah kecemasan daring, namun saya memilih menerima diri saya dengan tulus apa adanya. Meskipun saya memiliki masalah daring, namun saya menerima diri saya dengan apa adanya. Meskipun saya memiliki masalah kecemasan belajar daring,
Saya menerima diri saya dengan tulus apa adanya. Baik teman-teman, teman-teman tetap rileks. Boleh tarik napas dari hidung, tahan, keluarkan lewat mulut, tarik napas lagi lewat hidung, tahan, keluarkan lewat mulut, tarik napas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Nah, teman-teman, tahap pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada tahap totok 9 bagian. Nah, boleh teman-teman angkat 2 jarinya lagi, dan kita mulai akan menotok dari atas kepala. Nah, kita menotok sekitar 7 detik tiap perbagian, di kepala, di pangkal alis, di ujung mata, di bawah hidung, di dagu, baru di tulang selangkah, di bawah ketiak, dan di bawah puting susu. Nah, mari kita mulai teman-teman. Kita mulai dari atas. Dimulai dari sekarang. Pindah ke pangkal alis belah kanan. Saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke ujung mata. Saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang di bawah hidung. Pindah ke dagu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke tulang selangkah. Sekarang di bawah ketiak. Baik teman-teman, kita sudah melakukan setengah putaran. Nah, untuk mencapai 1 putaran, kita akan mulai dari sebelah kiri lagi. Dimulai dari atas. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke pangkal alis. Saya ikhlas, saya pasrah. Pindah ke bawah hidung. Pindah ke bawah dagu.
Pindah ke tulang selangka bagian kiri. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Selanjutnya dibawa ketiak sebelah kiri. Saya ikhlas, saya pasrah. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah memulai satu putaran. Nah, saya akan menanyakan kepada teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan barusan? Boleh dimulai dari Arta? Silakan Arta. Saat sedang melakukan tadi tuh rasa yang saya dapat itu jauh lebih rileks, jauh lebih menerima kecemasan yang saya alami, kayak jauh lebih menerima keadaan seperti itu, PK. Kalau boleh tahu, tingkat kecemasan Arta sudah berkurang atau misalnya masih tetap? Sudah berkurang, PK, dari angka 9 tadi berkurang jadi 4. Oke, bagus sekali. Terima kasih Arta. Bagaimana kalau untuk Diana? Kalau saya kita sudah mulai rileks dan kurang rasa cemas ya, Teh. Kalau boleh tahu tingkat kecemasannya sudah berapa atau apakah berkurang? Sudah berkurang dari 7 menjadi 3, Teh. Baik, bagus sekali. Untuk Lois, apakah tingkat kecemasannya juga berkurang, Lois? Iya, tingkat kecemasan saya berkurang dan sekarang saya sudah menjadi lebih tenang dan lebih berpikir positif. Jika dikatakan mungkin sekarang tingkat kecemasan saya sudah di ambang 3. Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali pencapaian kita. Namun teman-teman, karena tingkat kecemasan teman-teman itu masih perlu dikurangi lagi, bagaimana kalau kita mengulangi sekali lagi? Apakah teman-teman bersedia? Iya, PK. Boleh, PK. Oke, baik. Kita memulai totok dari atas lagi, sebelah kanan. Dalam hitungan 7, dimulai dari sekarang. Silakan sambil pejamkan mata Anda. Fokus pada totok. Pindah ke pangkal alis sebelah kanan. Saya ikhlas. Saya pasrah. Pindah ke ujung mata. Saya ikhlas. Saya pasrah. Pindah ke bawah mata. Sekarang pindah ke bawah hidung. Pindah lagi ke dagu. Saya ikhlas. Saya pasrah. Pindah ke tulang selangka bagian kanan.
Silakan 3 jari di bawah ketiak. Baik, kita ulangi lagi dari sebelah kiri. Di kepala, hitungan 7, mulai dari sekarang. Silakan sambil Anda rileks, tetap tenang, rileks, tetap tenang. Pindah ke pangkal alis sebelah kiri. Pindah ke bawah hidung. Saya ikhlas. Saya pasrah. Pindah ke dagu. Saya ikhlas. Saya pasrah. Pindah ke tulang selangka sebelah kiri. Tetap tenang. Saya ikhlas. Saya pasrah. Sekarang di bawah ketiak. Saya ikhlas. Saya pasrah. Baiklah, teman-teman. Kita sudah melakukan pada tahap kedua. Apakah teman-teman sudah mulai merasakan tenang ataupun rileks? Ataupun ada pencapaian yang baru? Silakan berkomentar, teman-teman. Izin berpendapat, PK. Silakan, Arta. Yang bisa saya rasakan tadi waktu melakukan toto yang tadi itu, saya jauh lebih rileks daripada yang sebelumnya. Kalau masalah tingkat kecemasan saya alami itu jauh lebih berkurang dari angka 4 ke angka 1. Terima kasih, PK. Baik, pencapaian yang luar biasa. Terima kasih pendapatnya, Arta. Bagaimana dengan perasaan teman-teman yang lain? Berpendapat PK, Silakan, Diana. rasa cemas sekarang yang saya rasakan sudah berkurang kecemasannya dan juga lebih rileks. Lalu level kecemasan saya sekarang ada di angka 0. Terima kasih. Bagus sekali, Diana. Terima kasih sudah berpendapat. Yang terakhir, bagaimana Saudari Lois? Apakah ada pencapaian yang bagus? Dari yang sebelumnya tadi, sekarang saya sudah lebih tenang. Gitu. Baik, untuk tingkat kecemasannya, apakah sudah berkurang atau masih tetap? Sudah. Baiklah, teman-teman. Terima kasih Lois atas pendapatnya. Teman-teman sekalian, nah begitulah praktek konseling EFT kita pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian. Apa yang teman-teman pikirkan setelah dan selama kita melakukan praktek konseling EFT ini?
izin berpendapat TK. Silakan Diana. Yang saya pikirkan dari kegiatan kita hari ini itu teknik EFT sangat membantu kita untuk mengurangi rasa kecemasan pada masalah kita sendiri. Baik, terima kasih pendapatnya Diana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang teman-teman rasakan setelah kita melakukan praktik konseling EFT ini? Lebih tenang dan lebih rileks gitu, tidak merasakan cemas lagi, dan cemas itu sangat berkurang. Kegiatan ini sangat berfungsi sih, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Lois. Yang selanjutnya, apa tindakan teman-teman setelah kita melakukan konseling EFT ini? Tindakan yang bisa saya lakukan, apalagi melakukan tindakan ini, saya lain kali kalau misalnya saya mengalami rasa kecemasan lagi, saya bisa mengulangi gerakan ini lagi di suatu saat nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Arta. Yang pertanyaan terakhir yaitu apa tanggung jawab teman-teman setelah kita melakukan dan belajar praktek EFT ini? Tanggung jawab yang bisa dilakukan terhadap praktek ini, saya kan sudah merasakannya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang di sekitar saya jauh ada lagi kecemasan yang sama atau kecemasan yang lainnya, saya bisa mengajak mereka untuk melakukan gerakan ini lagi atau simulasi seperti ini lagi, PK. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Arta. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang komitmen teman-teman. Nah, setelah kita melaksanakan praktek konseling ini, apakah komitmen yang ada dalam diri teman-teman terhadap praktek ini? Izin berpendapat TK. Silakan Diana. Komitmen saya setelah melakukan kegiatan ini adalah ketika saya merasa cemas, saya akan melakukan teknik EFT ini untuk meminimalisir rasa kecemasan saya dan juga dapat mengaplikasikannya nanti ketika saya sudah menjadi ketika saya menjadi seorang guru BK atau sebagai konselor. Baik, terima kasih atas komitmennya Diana. Yang selanjutnya saya ingin bertanya tentang kesan dan pesan teman-teman tentang program konseling yang kita lakukan hari ini. Silakan teman-teman. Izin berpendapat. Silakan Arta. Kesan dan pesan ini, kesannya itu saya jauh lebih, apalagi mendapatkan pembelajaran baru terhadap teknik F ini. Jadi kalau misalnya saya lagi cemas atau apa, saya melakukannya lah kembali. Kalau untuk pesannya, kalau bisa teknik ini sekali sebulan dilakukan supaya meminimalisir rasa ketakutan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Arta. Nah teman-teman, terima kasih atas pendapat, komitmen, dan pesan-kesan yang telah teman-teman sampaikan. Semoga komitmen dan pesan yang kita sampaikan tadi bersama-sama dapat kita lakukan di hari berikutnya. Dan semoga di lain waktu kita dapat melakukan praktek konseling EFT ini juga di lain hari. Nah teman-teman, sekianlah praktek konseling EFT kita pada hari ini. Terima kasih untuk kesediaan teman-teman sudah mengikuti praktek ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang.